Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa 'an Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في شربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu bahwa dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang berada pada pagi hari dalam keadaan aman kepada dirinya, merasa sehat badannya, dan mempunyai persediaan makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia dengan segala isinya telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan. Subhanallah. Ibadillah. Kadangkala kita ini membaca kalimat-kalimat hikmah, kata-kata mutiara. Tapi engkau tidak akan pernah mendapati kata-kata hikmah, kata-kata mutiara yang lebih indah dari firman Allah dan sabda Nabi SAW. Dan kalau kita meneliti lebih dalam, kita akan dapati apa sih sebenarnya yang dibutuhkan manusia. Rasulullah SAW menyebutkan, Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa di antara kalian yang merasa aman di tempat tinggalnya, di rumah dia, mungkin di tenda dia merasa aman. Tidak ada ketakutan kepada banjir, kepada tsunami, kepada penjahat. Aman dia, alhamdulillah. Dia juga nggak melakukan kesalahan sama orang-orang. Dia aman. Dia juga nggak nanggung utang. Yang bisa jadi debt collector datang ke tempat dia kapan mau. Dia merasa aman. Keamanan jemaah di tempat tinggalnya. Yang kedua, mu'afan fi jasadih. Sehat badannya. Aman di tempat tinggalnya. Sehat badannya. Yang ketiga, indahu qutu yaumi. Dia mempunyai persediaan makanan untuk hari itu. Bukan besok, bukan lusa. Hari itu aja udah. Orang ini seakan-akan kata Nabi SAW, dunia dan isinya diberikan kepada dia. Masa kayak gitu? Iya, coba kita perhatikan sih. Apa yang dibutuhkan sama manusia? Tempat tinggal, ya. Apa manfaatnya engkau punya tempat tinggal yang luas, yang besar sekali? Kalau ternyata engkau sakit, nggak tinggal di rumah nih orang sakit, opnam di rumah sakit. Atau engkau sekarang punya makanan yang Masya Allah. Makanan paling mahal di Indonesia ada di lemari besimu atau di lemari esmu. Engkau beli daging yang paling nyaman, tapi engkau sakit. Apa makanannya orang sakit? Kadang-kala orang sakit itu diinfus, nggak bisa makan. Walaupun orang kaya, walaupun dia punya restoran banyak di Indonesia. Tapi Allah kasih sakit, wallahi dia makan dari infus. Kadang-kala ada yang makan dari hidungnya. Kadang-kala dia kondisinya nggak makan dari hidung, nggak diinfus, tapi dikasih makanan pahit di mulutnya. Terus apa guna mobil mewahmu? Mogimu? Apa manfaatnya? Kalau ternyata engkau nggak bisa menikmatin gara-gara sakit. Nabi menyebutkan ini 3 hal engkau punya. Mungkin engkau nggak punya mobil yang mewah, nggak punya mobil, mungkin nggak punya mobil juga. Tapi engkau punya tubuh yang sehat. Makanan hari itu. Orang makan, udahlah bismillah makan yang hari ini. Besok gimana ayah makannya? Bismillah. Besok belum tentu milik kita. Hari ini hari kita. Kalau besok kita masih ada umur, rezeki pasti tiba. Ahibatifillah. Benar-benar hadis ini mengumpulkan untuk kita semua keperluan manusia. Dunia dan isinya itu diberikan kepadamu. Oleh karena itu kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang kaya raya, makannya dikit nggak sakit dia. Makannya 1 piring. Sedangkan pekerjanya dia, supirnya dia, tukang kebun dia, itu 1 meja makan bisa mereka habiskan. Kenapa? Rizkinya mereka beda sama rizkimu. Kadang-kala kita berpikir seakan-akan rizki kita ini lebih banyak daripada rizkinya pembantu rumah kita. Atau tukang kebun. Atau supir. Kalau dipikir-pikir, dia ternyata makannya lebih banyak. Itu udang, lobster, bosnya makan sedikit, sisanya dia.
Secara nominal uang yang kita miliki mungkin lebih banyak. Dia kita gaji. Tapi secara rizki, dari sisi yang dia makan dan dia nikmatin, mungkin dia lebih banyak. Maka jamaah rahimakumullah, jangan tertipu dengan kenikmatan dunia ini. Yang kau perlukan dalam kehidupan ini, rasa aman. Tentunya dengan bertakwa kepada Allah. Tentunya dengan menjalankan syariat Allah. Dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Soalnya kalau engkau tidak menjalankan perintah Allah, hidupmu akan penuh dengan ketakutan. Takut bangkrut, takut ini, takut sakit, semuanya. Kemudian bicara tempat tinggal, ya seadanya lah. Yang kau butuhkan, Kemudian makanan, alhamdulillah. Jangan bersedih hati kalau engkau bingung besok mau makan apa. Ada saudara-saudara kita yang kerja hari ini, makan hari ini. Tapi alhamdulillah hidupnya gembira. Dan kalau kita menilik binatang-binatang yang Allah ciptakan, kebanyakan dari mereka itu seperti burung yang tidak pernah menyimpan makanan. Dia hari itu kerja, keluar, ya hari itu dia makan. Besok wallahu a'lam bishawab. Semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena ada orang yang hidupnya ngeluh terus. Hidupnya penuh dengan keluh kesah. Seakan-akan dia itu sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau ditanya, engkau di rumah ya apa aman? Alhamdulillah Ustaz aman. Taib. Ada yang bisa dimakan hari itu, alhamdulillah. Tapi besok nggak tahu. Iya, sehat. Udah cukup. Syukur yang ada. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah, kata Allah Azza wa Jalla. Itu caranya hidup ini. Jadi bukan sibuk membebankan diri dengan gaya hidup, lupa dengan kebutuhan hidup. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.